Dan secara historikal sih memang, di tahun 2010 pun ketika Bu Sri Mulyani mengundurkan diri, memang IHSG drop cukup dalam ya. Saya lihat memang dropnya bisa hingga 15%-an pada waktu itu ya. Ya. Kondisi-kondisi saat ini apalagi belakangan banyak, demo dan segala macam, menurut saya sih memang yang kita tunggu memang, lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu. Nah, pemirsa, untuk membahas selengkapnya terkait dengan proyeksi IHSG dan perdagangan di pasar modal pada hari ini, kita sudah tersambung melalui line Zoom bersama dengan Bapak M. Hamzah, CEO Sahamology. Baik, selamat pagi Mas, apa kabar? Pagi. Iya, terima kasih banyak Mas Hamzah sudah meluangkan waktunya di Market Plus IDX Channel. Semoga kabarnya selalu baik ya. Mas Hamzah, kalau kita lihat IHSG, investor terpantau cukup kaget kemarin gitu ya dengan keputusan reshuffle kabinet yang ternyata memang benar bahwa Sri Mulyani ini akhirnya jadi salah satu yang mengalami ataupun di reshuffle. IHSG akhirnya turun ke 1,28% ke 7.766. Anda melihat sejauh apa sih dampak reshuffle ini, khususnya pergantian dari Sri Mulyani ke Menteri Keuangan yang baru, akan mempengaruhi pelemahan IHSG sejauh apa? Apakah kemudian 1-2 minggu cukup atau masih ada pelemahan lebih lanjut nih? Oke, kalau kita lihat reshuffle kabinet itu memang cukup biasa ya di pemerintahan. Namun, kali ini sedikit berbeda karena ada Menteri Keuangan yang diganti. Dan secara historikal sih memang, di tahun 2010 pun ketika Bu Sri Mulyani mengundurkan diri, memang IHSG drop cukup dalam ya. Saya lihat memang dropnya bisa hingga 15%-an pada waktu itu ya. Dan, namun, menurut saya sih memang, dampak ini akan berlanjut ya, paling tidak 1-2 minggu lah memang. Karena, ditambah lagi memang di periode September ini IHSG, dominan akan tertekan menurut saya. Jadi, harusnya sih memang, reshuffle ini membuat IHSG cukup tertekan. Baik, kalau kita lihat secara background ataupun track record dari Menteri Keuangan kita yang baru ya Pak Purbaya Yudi Sadewa, kalau kita lihat rekam jejaknya ya sebagai teknokrat, ekonom, akademisi, pernah juga menjabat sebagai staf ahli menteri. Anda melihat seperti apa? Karena kabarnya sih ada banyak analis yang memperkirakan kayaknya ini cukup pro market ya, beliau juga pernah menjabat di salah satu perusahaan sekuritas. Anda melihat nih kebijakan jangka panjangnya akan seperti apa sih terhadap market? Mas Hamzah? Eee Menurut saya sih masih belum terlihat jelas ya, karena memang, Ya. kondisi-kondisi saat ini apalagi belakangan banyak, demo dan segala macam, menurut saya sih memang yang kita tunggu memang, lebih ke respon langsungnya atau kebijakan langsungnya yang kita tunggu. Karena statement-statement saja sih menurut saya bisa bisa salah ya, apalagi dengan, beberapa saya lihat statement-nya cukup, optimis ya. Namun ya menurut saya sih ya kita lihat, sejauh mana, Menteri Keuangan yang terbaru bisa membuat, market kembali bergairah lah menurut saya. Baik, kita masih wait and see melihat kebijakan realnya akan seperti apa. Tapi kalau klaim dari Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi ini mengatakan pelemahan IHSG hanya transisi saja, lihat saja seminggu 2 minggu lagi semuanya akan baik-baik saja. Tapi Anda melihat seberapa optimis sih pasar di kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru? Kita tahu Sri Mulyani menjabat sudah sangat lama. Dari khususnya investor global mungkin mencermati dinamika ini tuh seperti apa sih Mas Hamzah? Ya itu, justru menurut saya, dengan trust market terhadap, Bu Sri Mulyani ya dan terlihat nampak juga kemarin asing juga, exit cukup besar ya. Jadi menurut saya sih kita masih belum tahu nih sejauh mana, Menteri Keuangan baru bisa membuat IHSG ataupun, negeri kita juga bisa berkembang lagi ya. Karena balik lagi ya trust masyarakat terhadap, pemerintah Indonesia sedang menurun, ya banyak demo yang terjadi, terus juga banyak kejadian-kejadian yang menurut saya sih, perlu dicermati ya, karena Ya. memang, IHSG kita sangat rentan terhadap kondisi-kondisi seperti ini gitu.
Baik, tapi kalau kita review singkat terkait dengan kepemimpinan Sri Mulyani selama menjabat sebagai Menteri Keuangan, khususnya impact-nya terhadap capital market dan juga dinamika yang terjadi seminggu 2 minggu terakhir, instabilitas terkait dengan politik dan juga ekonomi. Anda melihat PR dari Menteri Keuangan yang baru, khususnya untuk mengamankan market, apa saja nih PR-PR yang perlu diperhatikan ataupun concern yang perlu kita investor nantikan lah, kebijakan-kebijakan seperti apa sih Mas Hamzah? Iya, menurut saya kebijakan-kebijakan yang memang, pro terhadap keterbukaan ya, karena kita tahu sendiri memang kondisi, kemarin juga kan Bu Sri Mulyani juga sempat didemo ya, Ya. dibilang ya, apa dan segala macam lah yang kita juga, masih simpang siur ya, ditambah juga demo dan segala macam. Jadi menurut saya sih dengan yang paling ditunggu di Menteri Keuangan yang terbaru adalah ya dari sisi keterbukaan, kebijakan atau ketransparansi tentunya ya. Sehingga, menurut saya hal tersebut bisa meningkatkan trust masyarakat. Karena menurut saya sih, apapun yang terjadi di ekonomi Indonesia, baik jelek maupun baik, menurut saya sih, kunci utamanya dari sisi ya tadi keterbukaannya. Ya, Sehingga ya. memang bisa diimplikasi ke masyarakat, oh memang wajar, Indonesia lagi kurang bagus, atau oh memang wajar Indonesia sedang bagus dan Ya. segala macam. Jadi poinnya sih itu aja sih. Baik, pentingnya keterbukaan, transparansi dan juga kebijakan-kebijakan yang pro akan rakyat ini dinantikan ya. Kalau Ya. kita lihat kemarin dari perdagangan sepanjang kemarin ya, hari Senin, net sell asing cukup besar terjadi khususnya di saham perbankan Big Caps dan juga Bank BUMN. Anda melihat sektor-sektor apa saja yang rawan mungkin sepanjang pekan ini masih ada pelemahan yang diproyeksikan terjadi di IHSG, sektor-sektor apa saja yang masih perlu kita waspadai atau mungkin boleh menjadi peluang nih Mas Hamzah di perdagangan pekan ini? Untuk sektor menurut saya sih yang paling sangat perlu dihindari tentunya perbankan ya, Ya, karena again, respon, terhadap reshuffle kemarin itu membuat asing cukup, apa namanya, cukup khawatir ya, sehingga memang dari sisi perbankan karena dominasi asing dari komposisi, investornya cukup tinggi, sehingga menurut saya sih, perbankan masih akan tertekan, 1, 2 minggu ke depan. oke, sektor perbankan yang perlu diwaspadai mengingat persentase ataupun proposisi keterlibatan investor asingnya sangat besar ya. Mas Hamzah kita akan bahas lebih lanjut, tapi jangan kemana-mana karena kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa tetaplah bersama kami di Market Pass. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass dan sebelum kita lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini kita akan lihat terlebih dahulu bagaimana posisi pembukaan perdagangan IHSG di 3 menit pertama pembukaan perdagangan pada hari ini 9 September pemirsa. Kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Ya, pemirsa, IHSG tampak masih melemah tipis ya 0,05% ke 7.700-an. Kemudian sejumlah saham yang menjadi top gainers datang dari Antam, MDKA, kemudian BRMS, CBRE dan juga Archie. Sementara itu top losers datang dari PANI, kemudian HMSP, MAPI, GGRM dan juga Cuan. Sementara itu dari sektoral, penguatan dipimpin oleh Basic Industries dengan penguatan 1,1%, disusul cyclical, transportasi, teknologi dan juga properti. Sementara itu sektor non-cyclical tampak melemah 0,52%. Berikutnya pemirsa kita juga akan lihat pembukaan perdagangan Bursa Asia pada hari ini. Pemirsa kita lihat bersama-sama di layar televisi berikut ini. Nikkei dibuka menguat 0,3%, kemudian STI melemah 0,1%, Kospi menguat 0,6%, dan Hang Seng menguat 0,55%. Selanjutnya pemirsa dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street menghijau pada perdagangan Senin dengan indeks Nasdaq berakhir di level tertinggi sepanjang sejarah. Sementara investor kian yakin bahwa The Fed akan segera memangkas suku bunga untuk menopang pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat. Adapun pada perdagangan Senin, indeks S&P 500 ditutup naik 0,21% ke level 6.495. Kemudian indeks Nasdaq Composite menguat 0,45% ke level 21.798 dan indeks Dow Jones Industrial Average naik 0,25% ke posisi 45.514.
Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa ditutup menguat pada hari Senin meski pasar Prancis menghadapi gejolak politik setelah Perdana Menteri Francois Bayrou gagal mempertahankan posisinya dalam pemungutan suara mosi tidak percaya, di mana hingga penutupan perdagangan indeks Stoxx 600 menguat 0,52% ke level 552,04. Indeks CAC 40 naik 0,78% ke level 7.734 dan indeks DAX Jerman ditutup menguat 0,89% ke level 23.807.